gue lihat postingan dari Jakarta Info, wah semuanya kayak di slide, isinya dari puncak-puncak Sudirman ya. Wow, sampai abu-abu, warnanya abu-abu, udah iya. Ibaratnya kalau lagi ngapus makeup ya, aduh, hitam semua. semuanya bukan lagi coklat foundation ya, tapi hitam udah hitam. Aduh. Halo, buat teman-teman lulusan sains yang memiliki passion di bidang kesehatan masyarakat dan gizi, kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA bisa banget loh. Nah, yang pertama ada Kesehatan Masyarakat S1 yang akan membawamu bekerja sebagai tenaga peneliti kesehatan, bekerja di rumah sakit, industri kesehatan, ataupun non-kesehatan. Nah, yang kedua ada Ilmu Gizi S1 yang berfokus pada studi gizi makanan dan kesehatan yang akan membawamu menjadi seorang konsultan gizi dan peneliti, bekerja menjadi staf rumah sakit, perusahaan food suplemen, dan masih banyak lagi. Kamu bisa mendaftarkan dirimu di sini ya. Yuk, kuliah di UHAMKA! Kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Yeay, oh my god, ini first time-nya aku bikin podcast berempat. Betul. Sekarang masih cantik. Cantik ini. Akhirnya aku bersama kalian lagi. Ya, akhirnya kita cantik-cantik semua ya. Kemarin kan Betul. ada cantik dan Ganteng, bener. Nah, gimana kabarnya Kak Ifta? Seperti yang terdengar ya, kayaknya masih ada suara bindeng-bindeng gitu nggak sih aku? Gimana kalau dia gimana yang lain? Kayaknya semuanya kita bindeng. Lagi meler ya. Agak meler ya, dikit ya. Kebetulan nggak ada tisu juga ya, pakai baju aja. Iya bener ya. Ini gimana sih tisu dong kayaknya? Oke. Terus gimana kalian penyebabnya apa? Udah ke dokter atau memang karena sekarang kan lagi booming nggak sih? Jadi kayak udah nebak-nebak aja pasti ini penyebabnya nih gitu. Atau tidak? Sih Diagnose. enggak ya. Iya. Kebetulan kan karena mama perawat jadi ya udah nggak ke dokter, cuma dirawat sama mama aja. Oh gitu. Ya, terus tapi kayak ada apa ya? Insting kayaknya gara-gara ini juga deh, gitu. Iya. Soalnya kayaknya satu kena semua kena Iya, gitu. bener-bener satu lingkungan tuh bener-bener lagi bapil Sama ya, iya. betul. Karena udara juga lagi nggak sehat kan. Betul. Katanya sih gara-gara itu ya. Selain penyakit ya, sinus. Betul. Kalau aku sinus sih, Oh, karena sakit. sinus sakitnya. Ya cuman tetap aja ya, makin bindeng saya ini. Iya, nggak Maaf enak. kalau nanti betul. Kalau Nabila gimana? Sehat-sehat aja kayaknya ya? Enggak. enggak, kayaknya di antara kita dia nggak bindeng. Iya benar. Aku nggak bindeng tapi cuman kayak agak pilek-pilek dikit-dikit aja. Oh, iya. Kamu nggak Jangan bindeng tapi sampai, bindeng. jangan sampai. Iya, apa-apa. naik motor gitu kan. Oh iya benar. Bareng asli. Iya benar. Itu ini nggak sih kalau kamu pagi berarti kesini itu bertemu dengan asap-asap Iya. kendaraan. Pulang Pasti juga ya. apalagi Pulang bertemu dengan lagi. asap-asap kendaraan. Gimana? Pulang Coba dong. balik pasti ketemu. Iya. Keluar ruangan juga nanti kita ketemu asap. Iya sih. Cuma nggak kelihatan kabutnya aja. Betul. Gitu. Tapi ngerasa nggak sih udara Jakarta sekarang tuh lagi Kayaknya buruknya ya. buruk banget ya gitu, sangat berkabut. Kemarin gue lihat postingan dari Jakarta Info, wah semuanya kayak di slide, isinya dari puncak-puncak Sudirman ya. Wow, sampai abu-abu. Warnanya abu-abu, udah Iya, ibaratnya kalau lagi ngapus makeup ya, Aduh, hitam hitam. semua. Semuanya bukan lagi coklat foundation ya, tapi hitam. udah hitam semua gitu. Aduh. Tapi sebenarnya kalian sadar gak sih sebenarnya kejadian ini tuh sebenarnya udah lama banget, tapi baru dilirik tuh belakangan ini. Iya, karena makin parah. Sebenarnya juga karena ini gak sih dilirik karena tiba-tiba kasus polusi udara ini naik banget tingkatnya. Maksudnya tadinya yang mungkin di luar negeri dibanding sama di luar negeri tuh akan berbeda sekali kan benar. tingkat polusi udaranya gitu. Jadi sekarang giliran di Indonesia itu lagi naik-naiknya, mulai deh nih orang-orang agak sedikit aware, agak sedikit takut. Beritanya sampai keluar ya. Seperti COVID sih sebenarnya ya, yang dulu-dulu kan juga kayak gitu. Tapi semoga kayak kali ini nggak separah COVID dulu ya. Karena ekonomi kita udah mulai membaik nih. Udah mulai Karena membaik. akan kemana-mana kan soalnya kalau misalkan ada
Betul banget. Tapi gara-gara masalah ini juga bisa ngerebet kemana-mana loh. Gara-gara polusi udara ini. Selain dari kesehatan, terus nanti juga pasti akan ganggu dari sistem pekerjaan. Iya, pariwisata juga gitu. betul. Makanya kan kalau misalkan nanti ini berlanjut kemana-mana, jadinya akan lebih parah ke masyarakat Indonesia juga gitu kan. Kenanya lebih banyak gitu, dampaknya lebih banyak. Dampaknya besar. Nah, Terus gimana kalian setelah menghadapi lika-liku masalah polusi udara ini? Yang kalian udah persiapkan tuh apa aja? Paling kalau dari aku pribadi, aku nyiapin kayak ya udah kan masker udah boleh dicopot ya karena COVID kan katanya sudah tidak ada gitu. Tapi aku tetap menggunakan masker karena aku pribadi kan pengguna motor nih. Iya. Iya, jadi aku tetap pakai masker. Terus vitamin juga nggak lupa, makanan juga. Jadi sekarang agak milih-milih nih untuk beli di luar kayaknya. nggak jajan seblak dong. Iya, itu meski banget sih. Seblak Iya, karena sekarang lagi ngejaga banget kan. Betul. Karena kondisinya lagi kayak gini, daripada makin parah, lebih baik kita ngejaga. Lagi rawan radang juga. Betul, karena emang yang diincar adalah tenggorokan dan hidung. Iya, THT. Pokoknya hidung, tenggorokan tuh. Lagi diincar-incarnya sama ya itu saluran pernafasan kita kan udah yang keluar, udah yang masuk. Jadi lebih sering pakai masker kayak gitu. Iya, sekarang karena udah ada anjuran lagi ya, dianjurkan untuk menggunakan masker keluar gitu. Walaupun sebenarnya bukan karena COVID ya, tapi karena si polusi udara ini. Sebenarnya emang dari dulu nggak sih? Kalau perlu ya pakai terus sih. Kalau di luar sih. karena udara baik atau enggak ya pakai aja sih. Ya bener, karena sebenarnya kalau aku juga, aku tuh dari dulu pengguna masker. Jadi kalau dari aku semester 1 sebelum ada COVID malah aku tuh sering banget gunain masker. Karena emang itu sih satu-satunya biar, soalnya anak lagi kita ya perempuan-perempuan, kadang kalau misalkan kita kena asap dikit tuh tiba-tiba nanti mukanya muncul. Iya nggak sih? Jerawat. Ngaruh juga nggak sih ke makeup Kak? Iya sih, ngaruh ya. Ngaruh, kayak geser gitu. Iya sih, itu yang lain. Cewek-cewek tahu kan. Iya, gitu. Tapi aku juga salah satu pengguna masker dari sebelum dulu. COVID sih. Iya, Karena kan bener-bener. dari zaman SMA, by the way aku tuh SMA dari Depok ke Bogor. SMA aku di Jauh Bogor. ya. Dulunya anak KL. Jadi iya. kalau di KL tuh kalau buat tidur kan nggak enak aja gitu kan. Kalau nggak pakai masker gitu. tiba-tiba ngangen. Iya, takutnya ada paparazi kan. Kayak gitu. Jadi pengguna masker dari zaman SMA sih. Tapi masker itu memang penting. Benar. Tapi tau nggak sih kenapa polusi ini tuh kenapa gitu? Karena apa Jadi gitu gitu ya? ya? Menurut Nabila apa? Karena hanya pure emang lagi ada musim kemarau atau gimana? Kalau menurut aku sih kayaknya nggak mungkin berpengaruh tapi cuma sedikit gitu kalau misalnya itu lebih ke kayak di sini kan tuh dihimpit sama banyak kayak PLTU kan sektor perindustrian itu kan uapnya kan juga banyak gitu kan mungkin itu juga mempengaruhi gitu. Batu bara ya? Iya sih, ada berita akhir-akhir ini ya tentang katanya penyebab dari polusi udara yang di Jakarta ini karena PLTU. Tapi kayaknya nggak itu aja sebenarnya ya. iya ya. Selain karena kendaraan umum itu kayaknya udah pasti ya. Iya, pasti. Udah pasti. PLTU ini juga iya sih ya. Walaupun kayaknya waktu itu aku pernah baca berita juga ada yang ngatain bahwa katanya sih itu tidak terjadi karena si penyebaran pabrik-pabrik gitu loh. Jadi polusi udaranya bukan karena dari asap pabrik yang dikeluarkan katanya gitu. Tapi ya tidak, nggak tahu sih ya maksudnya itu beneran atau tidak gitu. Terus selain karena dua itu berarti karena misalkan ada juga orang-orang yang suka bakar sampah. Iya. Asapnya kan kemana-mana tuh. Karena juga sih ya sekarang ya. Iya Banyak sih, kebakaran karena gitu ya. Tapi iya deh kebakaran banyak banget. Lagi banyak Depok banget. banyak banget kebakaran. Tadi sempet cek dulu di IG di Info Depok itu ada kebakaran juga. Terus sebelum hari ini tuh ada juga kebakaran di dekat rumah. Jadi kayak lagi banyak Karena musim kemarau juga gitu. Iya, sebenarnya emang lagi-lagi adalah kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar gak sih bertindak. Betul. Karena kalau kita nyalahinnya adalah masalah musim, kayaknya itu kurang tepat juga. Ya, karena emang itu akan repeat setiap tahunnya. Betul. Harusnya regulasi orang-orang udah tahu kan. Kalau misalkan oke nih kalau lagi musim kemarau kita harus ngapain? Gitu kan maksudnya harus udah jelas. Kalau nanti misalkan udah musim hujan berarti kan akan ada banjir dan lain-lain. Berarti kita harus tahu nih apa yang harus dipersiapkan. Gitu. Harusnya sih gitu ya. Harusnya.
yang terjadi beda. Iya, betul. Berbeda. Betul. Balikan. Benar. Tapi berarti adanya kita di sini adalah untuk menyadarkan masyarakat ya yang nonton. Betul. Kira-kira Kita pun juga. ini juga untuk mengingatkan diri Betul. kita juga. Betul. Kalau ya memang kita sendiri tuh harus sadar apa yang harus kita siapkan. Ya Benar. nggak perlu harus nyalahin musimnya karena Betul. kita juga tahu kan Jakarta emang macet. Macet. Betul. Tapi kan sebentar lagi kita katanya mau pindah. ibu kota. Iya. Tapi itu akan memang mengurangi kemacetan atau tidak ya? Kita nggak tahu sih ya. Itu next, Kita lihat next Kita lihat pembicaraan nanti. ya. Iya benar. Tapi yang aku baca tadi, Jakarta itu sebenarnya bukan nomor 1 polusi tertinggi. Tapi Iya, tapi Depok, Tangerang, Bogor, malah Rexona ya. Iya, aku tadi baca itu dari CNBC. Aku baru lihat sih. Antara tunggu aku lupa antara Tangerang atau Depok yang pertama. Pokoknya dua kota itu Jabodetabek, tapi Jakarta itu adalah nomor 6 kalau nggak salah. Sebenarnya berarti kenapa ya? Karena mungkin tingkat kendaraannya lebih banyak di Depok kali ya. Lebih padat Di penduduk Tangerang aja. Oh iya, lebih padat sih ya penduduk. kayaknya Jadi ya. kayak karena padat penduduk punya banyak kendaraan juga kan, Tapi orang jalannya punya di sana aktivitas. Jalannya gimana di sana? Kecil-kecil ya, mungkin rapat nggak sih? Mungkin kalau dibanding sama di Jakarta kan jalannya juga Iya, kan, karena betul. penduduknya banyak, yang bawa kendaraan banyak, Banyak. mungkin yang anak muda Dharma kuliah, Iya. langsung Oh, kuliah iya. UI. Iya. Nah banyak Itu kan? satu arah semua. Iya makanya, kan kita nggak tahu faktornya mungkin banyak. Betul. Jakarta juga macet dan kayaknya di mana-mana macet ya. di mana-mana macet sih ya. Di Pulau Jawa ini di mana-mana macet. Betul. Tapi menurut kalian sebagai mahasiswa aktif, kira-kira kalian apa ya yang kalian persiapkan dan untuk mengurangi dampak dari polusi udara ini gitu? Kayak misalkan selain penggunaan masker ya, misalkan kalian terjadwal nih, misalkan hari Senin nggak mau bawa motor, harus pengguna apa namanya Transjakarta dan lain-lain gitu loh, transportasi umum gitu. Gimana kalau kalian? Salah Nabila satunya itu ya, kayak yang tadinya perginya naik motor jadi naik MRT, naik LRT Iya. gitu. Ya kan, memanfaatkan sekarang soalnya fasilitas udah banyak banget kan fasilitas-fasilitas yang umum disediakan. dan udah dipermudah juga kan, jalannya udah Betul. diperluas sekarang gitu loh, Betul. nggak cuma dari sekitaran Iya. pusat kan. Tinggal kita mengaplikasikannya aja ke kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi buru-buru ya, motor aja lah biar cepet. Betul, ya itu berarti kita harus bisa mengatur waktunya juga. Bangunnya jam berapa, jangan sampai telat, biar kita Nah. bekerja naik transportasi umum. Betul. Biar nggak memakai kendaraan pribadi lagi dan memadati jalan-jalan. Betul. Itu sih. Kalau terus ada lagi nggak nih? Kalau kamu Alia, lagi? Alia. Iya, Iya, oke. Kalau dari aku pribadi lebih ke apa ya, ngelihat jadwal aku sih kesehariannya. Kayak misal kalau misalkan nggak terlalu perlu banget untuk keluar, ya nggak usah keluar gitu. Maksudnya kayak capek juga nggak sih udah seharian keluar, setiap hari keluar. Terus kalau ada waktunya istirahat ya lebih baik istirahat gitu. Apalagi melihat kondisi polusi udara sekarang ya di Jakarta lagi Masya Allah banget ini gitu. Jadi lebih meminimalisir kegiatan kalau aku sih. Oke, itu juga pas ya. Itu juga termasuk. Jangan tiba-tiba diajak nongkrong. Oke. Jangan kayu aja jadi orang gitu kan. Ini di Kopina kok. Iya. Nyusul gitu ya. OTW 15 menit ya. Nah, itu OTW baru mandi. Iya. Biasanya gitu sih. Berarti mau mandi. Pengalaman. Pribadi ya. Iya, gue saya kan ngaret ya orang. Ya, karena dampak-dampak ini tuh menyebabkan ya fatal sih, fatal Benar. buat Indonesia, fatal buat kita pribadi karena ya kesehatan bakal ngeganggu aktivitas kita juga. Iya, benar. Karena pasti kalau dari segi negara ya menurutku ini akan tertuju dengan negara-negara lain. Jadi akan kayak wah Indonesia diliriknya negatif gitu. Iya, betul sih. Selain macet ya. Selain macet, Sekarang udah tambah kayaknya dengan polusi gitu. Kalau dari segi pemerintahan, dari segi kenegaraannya gitu. Tapi kalau untuk karena kan di dalam satu negara ini akan ada masyarakatnya. Nah, harusnya memang dari si masyarakat ini yang punya kesadaran sendiri nih, aware sama lingkungan sekitar. Apalagi
kalau sekarang udah banyak banget pemberitaan-pemberitaan tentang polusi udara, harusnya itu bikin masyarakat lebih aware dan jangan sampai hal ini terjadi lagi gitu sih pengennya. Ya nggak sih? pengennya Dila? begitu. Cuma ya kita dari diri kita dulu nih, dari diri kita dulu. Mungkin nanti yang nonton juga ya mungkin perlahan-perlahan Terinspirasi terinspirasi dan menimbulkan kesadaran untuk menggunakan transportasi Umum ya, publik. betul. Gitu. Oke nih, terakhir ya kali kita mau nanya-nanya pesan-pesannya untuk yang nonton gitu kali ya. Masyarakat luas sih pastinya, masyarakat Indonesia. Yang nonton. Nabila dulu dong kali ya. Silakan. Pesan-pesan ya tadi ya. Pesannya ya. Kita kan pasti kan mau hidup yang lebih lama, lebih panjang gitu kan. Jadi ayolah kita coba ubah kebiasaan yang tadinya kita kemana-mana naik motor gitu, kita ubah jadi ke naik transportasi umum yang emang udah disediakan gitu kan. Lagian nggak lebih murah juga gitu kan buat kantong mahasiswa apalagi gitu kan. Terus kayak ya pokoknya lebih aware sama sekitar kita deh gitu. Kalau dari Alia gimana nih? Kalau dari aku pesan untuk kita semua, kita harus bisa lebih peka lagi sebenarnya sama lingkungan sekitar. Bukan cuman sekedar peka sama perasaan ayam gitu ya, tapi sama lingkungan juga kita harus peka gitu. Apalagi kondisi bumi kita yang sekarang tidak baik-baik saja gitu ya, bisa dibilang. Jadi harus apa ya? Jaga kesehatan sih kalian, jaga kesehatan, atur kegiatan kalian, terus atur pola makan juga. Pokoknya jangan lupa minum vitamin juga sih, suplemen supaya tetap kuat untuk menjalani hidup. Ya, daya tahan tubuh itu penting. Betul. Kalau dari Dila? Kalau dari aku sih ya itu bener, dari tadi yang Nabila sama Alia bilang, kita harus aware, terus sama yang aku bilang tadi, kalau emang kita solusinya itu adalah menggunakan transportasi publik, emang kan kita tergesa-gesa ya mau kemana-mana aja, mungkin buru-buru, ya itu kita harus lebih on time, kita harus punya planning waktu. Kalau kita mau menggunakan transportasi publik nih, misalnya naik Transjakarta ke sini itu 1 jam, berarti kita udah siap dari lalu biar kita nggak buru-buru dan akhirnya nggak jadi pakai kendaraan pribadi. Satu kendaraan pribadi bakal menimbulkan polusi yang nambah lagi satu kendaraan. Coba hitung kalau ada ribuan kan, bakal menimbulkan polusi udara yang bagaimana? Apakah Jakarta akan ditutupi kabut selamanya? Jangan sih. Kalau Kaisah gimana nih? Kalau dari aku sih, aku cuma pengen pesen ke semuanya bahwa kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi ayo sama-sama kita memperbaiki lingkungan dengan baik biar kita nanti juga ke lingkungan sekitarnya akan enak gitu. Jadi kalau misalkan kita yang ngejaga, lingkungannya juga ngejaga kita gitu sih. Selebihnya sama kayak teman-teman yang lain, jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, sekarang gunain masker kalau memang kalian lagi jalan kemana-mana gitu sih kalau dari aku. Ya, semoga yang terbaik deh untuk Indonesia. Amin. Jangan cepat pulih dan Amin. semoga langit Jakarta kembali biru. Amin. Kayaknya kita obrolannya udah Cukup ya. panjang ya. Oke deh, terima kasih ya Nabila, Alia, Dila. Kita seneng banget hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga share video ini. See you!